Halo semuanya, selamat datang kembali di Coding Academy bersama saya Muhammad Ilman. Dan di video kali ini kita akan CSS dasar kita, sekaligus kita menutup seri dan akan memulai sebuah seri baru yang namanya seri CSS Flexbox. Apa itu Flexbox? Nanti kita lihat di video selanjutnya. Dan kali ini kita akan belajar apa itu pseudo elemen. Oke, jadi pseudo elemen ini digunakan untuk menambahkan sebuah item ataupun konten setelah dan sebelum. Umumnya itu seperti itu. Teman-teman bisa lihat blog saya untuk lebih jelasnya, dan kita akan lihat dulu pseudo elemen. Yang pertama itu ada yang namanya _2 before. Jadi perbedaan antara pseudo elemen dan pseudo class adalah penulisan dari _2 nya sendiri. Untuk pseudo class itu _2 nya cuma 1, sementara untuk pseudo elemen _2 nya 2. Oke, apa itu _2 before? Oke, kita lihat. Before digunakan untuk melakukan insert elemen pada bagian awal atau sebelum dari suatu elemen. Jadi pseudo elemen ini digunakan untuk melakukan insert elemen. Jadi kita bisa menginsertkan di sana itu kata-kata ataupun bagian dan lain sebagainya. Oke, jadi selanjutnya ada yang namanya pseudo elemen after. Kita lihat apa itu pseudo elemen after. Pseudo elemen after digunakan untuk melakukan insert elemen pada bagian awal. Pada bagian akhir ya. Jadi setelah ini salah ya. Jadi after itu digunakan untuk setelah. Jadi ada sebuah elemen, lalu sebelum elemen itu kita bisa tambahkan sesuatu, dan setelah elemen itu kita bisa tambahkan sesuatu. Oke, selanjutnya ada first line. Mungkin ini teman-teman belum familiar. Jadi first line ini digunakan untuk memberikan style pada sebuah paragraf. Jadi paragrafnya itu baris pertama dari setiap paragraf itu kita bisa beri style, misalkan paragraf pertama. Jadi kata atau baris pertama dari setiap paragraf, misalkan warnanya mau biru dan atau lain sebagainya. Selanjutnya juga ada first letter. Untuk first letter ini untuk huruf pertama dari setiap paragraf. Misalkan awal paragraf itu tulisannya mau besar, misalkan tulisan depannya sangat besar dengan kita beri style font dan lain sebagainya. Oke, dan jadi pada kesempatan coding kali ini saya akan mendemokan sebuah tools online untuk melakukan coding ataupun membuat sebuah program. Ya, walaupun kita belum benar-benar melakukan program seperti kita belajar PHP nanti dan lain sebagainya. Oke, jadi kita masuk saja ke toolsnya. Oke, di sini Ralph.it adalah sebuah perusahaan startup ya yang didirikan di San Francisco. Ini IDE online. Oke. Jadi kita bisa menjalankan berbagai bahasa mulai dari Python, C++, Node.js, C, compilernya termasuk Python dan bahasa-bahasa yang lain sebagainya. Namun sementara ini kita akan gunakan untuk web. Jadi kalian bisa masuk saja langsung ke Ralph.it. Oke, jadi ini tampilan sebelum ini. Coba saya log out dulu. Oke, coba saya log out dulu ya. Jadi karena saya sudah ada session, jadi otomatis. Nah, ini adalah websitenya ya, Ralph IT. Jadi di sini kita melakukan kode, create atau membuat kode lalu menjalankannya. Oke, jadi ini contohnya ada juga ya di bawah. Jadi Ralph.it ini sangat mudah untuk dipahami ya, dan juga tampilannya yang sederhana. Jadi kalian bisa dengan mudah membaca cara penggunaannya di websitenya. Kalian juga bisa langsung start coding dan kalian bisa klik di sini sign up. Oke, dan ini tidak disponsori ya teman-teman. Jadi saya hanya melaksanakan request dari dari teman saya. Jadi katanya kalau coding di Android pakai ini tolong di overview. Oke, jadi saya overview saja di sini. Oke, kalian bisa baca-baca dulu, tapi karena kita akan belajar dulu pseudo elemen, jadi kita masuk login. Kalau belum punya akun silahkan sign up dulu. Di sini saya menggunakan Google. Kita langsung saja ke tanda plus di sini.
Oke, jadi pilih bahasa yang akan kita gunakan. Di sini HTML, CSS, JS. Di sini kita kasih nama saja sudo element. Oke, seperti itu. Sekarang ininya kita public saja atau bisa privat juga bisa sebenarnya ya. Cuman untuk kalian harus upgrade atau bayar dulu ya. Oke, jadi create route. Oke, setelah create tunggu sebentar, kalian akan dibawa ke halaman tempat kita codingnya nanti ya. Jadi ini karena apa namanya, internetnya jaringannya sedang kurang bagus di sini. Oke, kita sudah masuk di sudo element. Ini nama kita, user kita. Oke, pilot to connect retraying. Oke, saya coba. Oke, sudah terkonek katanya. Oke, dan di sini sudah ada file index.html-nya. Saya perkecil dulu, udah tersambung sama ini. Oke, udah sementara ya. Jadi kita akan mulai dengan menambahkan tag H1 ya. Di sini H1. Oke, yang di dalamnya ada tulisan coding academy. Oke, seperti itu. Lalu kita simpan saja. Selanjutnya kita masuk ke style.css nya. Oke, di stylenya masih kosong. Sekarang kita coba di sini panggil sebuah elemen yang namanya H1. Tolong carikan saya H1 di dalam folder index. Jika ada H1, maka beri dia style ataupun color. Dia nama colornya itu saya coba saja salmon. Oke, seperti itu. Lalu kita coba jalankan file indeksnya terlebih dahulu supaya kita dapat melihat. Oke, ini otomatis. Oke, jalankan itu dengan tombol hijau. Oke, udah muncul tulisannya Coding Academy. Setelah muncul tulisannya, kita bisa masuk ke style.css. Lalu kita tambahkan sebuah sudo element, yang sudo elemennya itu before. Jadi H1.2.2 before, seperti itu. Sebelumnya tolong insertkan sesuatu. Caranya dengan menggunakan content. Oke, seperti itu. Lalu masukkan di dalamnya seperti kutip satu. Lalu misalkan saya akan sebutkan saja misalkan hello ya. Sorry. Oke, seperti itu, halo. Lalu kembali lagi ke indeks. Aduh, sorry ya. Ini tampilnya memang seperti itu. Jalanin lagi. Oke, sekarang udah ada tulisan halo. Padahal di foldernya itu cuman ada teks Coding Academy. Jadi kita bisa ubah di stylenya. Oke, kita kasih spasi. Oke, di sini. Lalu kita bisa refresh balik ke jalanin lagi. Oke, sudah ada tulisan Halo Coding Academy. Sekarang kita akan coba yang di afternya. Oke, kita masuk lagi ke enter lagi di sini. Lalu kita masukin lagi 1.2.2 after, seperti itu. Misalkan di sini kita masukkan juga konten. Oh sorry, bukan konten tapi konten. Oke, seperti itu. Kutip satu. Lalu misalkan di sininya itu tadi kan Halo Coding Academy, saya akan tambahkan saya juga bersama saya Muhammad Ilman. Oke, seperti itu. Lalu kita jalanin lagi. Oke, di sini kenapa ada yang error? Oke, gak ada error sebenarnya ya. Sudah cukup benar. Kita coba jalankan lagi. Oke, ada apa ini? Oh, ternyata titik 2-nya kebanyakan ya. Kayak harusnya gini. Kita jalanin lagi. Sekarang tulisannya bakal nambah Halo Coding Academy bersama saya Muhammad Ilman. Padahal teks di HTML-nya cuma ada Coding Academy doang, ini doang. Tapi kita insertkan di awal itu konten. Konten ini bisa macam-macam, bisa gambar, bisa teks, bisa number dan lain sebagainya. Sekarang kita coba menggunakan first letter ya. Untuk first line silahkan teman-teman coba sendiri untuk mempersingkat waktu. Saya masukkan di sini H1.2.2 first letter, seperti itu. Misalkan font size nya itu 55 pixel.
dan warnanya itu warna awalnya itu red atau orange saja. Oke, kita jalanin lagi, jalannya temboran hijau. Oke, sekarang lihat elemen yang baris pertama. Oke, saya perbesar dulu. Oke, elemen yang pertama udah ada tuh, Halo Coding Academy, tapi hanya besar. Oke, mantap ya. Sekarang kita copy saja ini ke bawah, bisa gak? Alt shift bawah. Oke, bisa ternyata. Sekarang kita ganti tulisan yang ini menjadi first line. Kita jalanin lagi, kita gak usah Ctrl S ya. Oke, sekarang tuh baris pertamanya itu sekarang font size nya 55 pixel color. Oke, jadi yang pertama first letter udah ketutup sama first line. Kita coba turunin jadi 50. Run ulang di sini. Oke, sekarang hanya masih 55 pixel, tapi karena dia baris pertama dia ikutan 50 pixel. Jadi kalau ini mau dijalanin, pilih salah satu, mau yang mana. Saya mau yang first letter doang, jadi keren ya. Oke, jadi kita bisa hapus yang ini. Untuk first letternya itu saya juga sering gunakan kalau buat website. Oke, halo Coding Academy, bersama saya Muhammad Ilman. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya ya jika kalian suka, share ke teman-teman kalian supaya bermanfaat. Dan ingat, besok kita akan mulai seri baru, seri CSS Flexbox.